Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Arinal Husnayain, mahasiswa PPG Calon Guru tahun 2024 gelombang 2 Universitas Pakuan akan memberikan praktik baik berupa penerapan scaffolding pada ZPD atau Zone of Proximal Development. Di sini saya akan memberikan intervensi secara singkat terkait scaffolding pada ZPD terlebih dahulu. Jadi, menurut Brunner dalam Margolis tahun 2023, beberapa konsep penting dalam scaffolding yaitu bantuan yang bersifat temporer dan spesifik di mana guru maupun orang tua melakukan beberapa modifikasi dalam membantu atau membimbing seorang anak yang mengalami kesulitan atau masalah tertentu. Nah, scaffolding itu sendiri adalah suatu proses pemberian dukungan dan bantuan kepada peserta didik dalam belajar, di mana guru secara bertahap mengurangi bantuan tersebut seiring dengan kemampuan meningkatnya peserta didik tersebut. Dengan kata lain, scaffolding adalah kerangka dukungan yang disediakan oleh guru untuk membantu peserta didik dalam mencapai level kemampuan yang lebih tinggi. Kemudian, ada konsep ZPD itu sendiri. Nah, konsep ZPD memberikan skenario interaksi antara dua orang yang memiliki kemampuan kognitif berbeda, di mana murid yang memiliki kemampuan kognitif lebih rendah menjadi lebih mampu dan lebih mandiri untuk menyelesaikan tugas atau masalah. Dengan demikian, ZPD memiliki 3 aspek komponen yang menjadi dasar perhatian, yaitu aspek generality assumption atau kemampuan anak secara aktual, assistance assumption atau aspek assessing atau mediasi, selanjutnya potential assumption atau aspek potensi kemampuan setelah terjadi kolaborasi tersebut. Nah, menurut teori konstruktivisme Vygotsky, ZPD sendiri adalah jarak antara tingkat perkembangan aktual siswa, yaitu kemampuan yang dimiliki peserta didik saat ini, dengan tingkat perkembangan potensial, yaitu kemampuan yang dapat dicapai oleh peserta didik dengan bantuan orang yang lebih ahli, seperti guru atau teman sebaya. Dengan memahami ZPD peserta didik, guru dapat memberikan scaffolding yang tepat untuk membantu peserta didik mencapai level kemampuan yang lebih tinggi. Nah, penerapan scaffolding pada ZPD. Yang pertama ada identifikasi ZPD. Guru menilai kemampuan awal siswa untuk mengidentifikasi batas kemampuan mandiri mereka. Yang kedua, ada pemberian dukungan awal. Guru memberikan bantuan yang intensif seperti penjelasan tambahan, demonstrasi, dan contoh-contoh konkret. Yang ketiga, ada pemberian tugas terstruktur. Guru menyediakan tugas yang terstruktur dengan panduan langkah demi langkah untuk membantu siswa memahami konsep yang diajarkan. Yang keempat, ada pengurangan bantuan bertahap. Seiring waktu, bantuan dikurangi saat siswa mulai menunjukkan peningkatan dalam pemahaman dan keterampilan mereka. Yang kelima, ada penilaian formatif. Penilaian dilakukan secara terus-menerus untuk memonitor kemajuan siswa dan menyesuaikan tingkat scaffolding yang diberikan. Kemudian ada kegiatan praktik baik penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD yang dilaksanakan di SDN Lawang Gintung 1, Kota Bogor pada mata pelajaran IPAS topik hemat energi. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, mengidentifikasi kemampuan awal melalui pertanyaan dan tes diagnostik sederhana. Nah, tes ini dilakukan sebelum memulai materi pembelajaran. Kemudian, mengelompokkan peserta didik sesuai level kognitifnya. Dengan mengelompokkan peserta didik sesuai dengan level kognitifnya, peserta didik akan dapat memberikan kontribusi lebih terhadap kelompoknya dan juga tidak merasa bahwa dirinya itu tidak mampu untuk mengerjakan pekerjaannya. Oleh karena itu, saya membagi kelompok kecil sesuai dengan level kognitifnya agar mudah untuk memberikan bimbingan belajar dan bantuan kepada tiap-tiap kelompoknya. Yang ketiga, pemberian tugas LKPD dan berkolaborasi. Kegiatan kolaborasi dan kerjasama sangat diperlukan untuk membantu peserta didik dapat mengembangkan kognitif dan jiwa sosialnya. Saya memberikan tugas berupa LKPD untuk dikerjakan secara bersama-sama dan LKPD tersebut berisi masalah yang harus dikerjakan secara berkelompok. Yang kemudian ada memberikan bantuan bertahap atau scaffolding. Langkah pertama yang saya lakukan adalah memberikan bantuan kepada seluruh peserta didik dengan menggunakan media poster tentang hemat energi yang berisi tentang dampak dan juga manfaat dari menghemat energi. Untuk mengonfirmasi progres tugas sampai mana, bantuan selanjutnya yang diberikan oleh guru adalah dengan mendatangi setiap kelompok menggunakan saran dan petunjuk sebagai media bantuannya. Meskipun bantuan yang dilakukan tidak sebanyak yang dilakukan pada awal membimbing. Ketika sudah saya datangi, ketika kelompoknya kemudian saya
membiarkan mereka untuk menyelesaikan tugasnya secara mandiri hingga akhir. Kemudian ada evaluasi. Pemberian evaluasi kepada peserta didik adalah dengan mempresentasikan dan menanggapi kelompok yang sedang presentasi, serta di akhir pembelajaran juga diberikan soal evaluasi singkat untuk mengukur pemahaman materi setiap individu. Kemudian langkah yang selanjutnya ada refleksi. Saya, guru, dan peserta didik melakukan refleksi dengan pertanyaan, apakah menurut kalian pembelajaran hari ini cukup menarik? Apakah ada kesulitan yang kamu alami pada saat pembelajaran? Apakah media pembelajaran yang diberikan guru mempermudah kamu dalam memahami pembelajaran? Kemudian ada rencana tindak lanjut. Rencana ini mencakup langkah-langkah untuk memperbaiki pemahaman yang masih kurang dan menyesuaikan efektivitas strategi yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Nah, hasil penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development ZPD dalam pembelajaran IPAS kelas 3 SD, topik hemat energi, yang pertama yakni peningkatan pemahaman konsep energi dan cara menghematnya. Kedua, kemampuan menyelesaikan masalah pemborosan energi. Yang ketiga, peningkatan keterampilan visualisasi. Yang keempat, peningkatan kepercayaan diri dan motivasi. Yang terakhir ada umpan balik dan penyesuaian. Itulah praktik baik yang saya lakukan di kelas 3 dengan topik hemat energi. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.